Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman siswa kelas 7. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, baik. Hari ini untuk memulai pembelajaran matematika, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk di pertemuan ketiga pada hari ini, kita akan membahas tentang penyelesaian PTLSV. PTLSV yaitu udah tahu ya semua, PTLSV adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran pada materi hari ini tuh ada 3. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi suatu bentuk PTLSV secara tepat. Siswa dapat membedakan PLSV dan PTLSV secara tepat. Dan yang terakhir, siswa dapat memahami prosedur penyelesaian PTLSV dengan benar. Oke, kita masuk nih ke materi hari ini, yaitu tentang pertidaksamaan linear satu variabel, atau kalau bisa kita singkat jadi PTLSV. Kalau sebelumnya persamaan linear satu variabel disingkatnya itu PLSV, kalau pertidaksamaan ada T-nya nih di sini, PTLSV. Nah, tidak jauh berbeda dari persamaan, kalau pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV adalah kalimat terbuka. Juga sama nih, kalimat terbuka artinya dia masih mengandung variabel. Atau masih ada hal yang belum diketahui. Nah, syarat suatu pertidaksamaan disebut PTLSV, yaitu ada 2 nih. Yang pertama masih sama seperti PLSV, dia memiliki satu variabel yang berpangkat 1. Ini sama ya, Kak ya. Sama seperti PLSV. Nah, yang membedakan tuh di syarat yang kedua, tandanya itu bukan tanda sama dengan, melainkan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, di sini yang membedakan antara PLSV dan PTLSV. Oke, di sini ada beberapa bentuk persamaan atau pertidaksamaan ya. Manakah yang PTLSV? Nah, dari 2 syarat ini nih. Yang pertama, satu variabel berpangkat 1, yang kedua tandanya bukan sama dengan. Berarti kita bisa membuang dulu ya yang sama dengan. Ini sama dengan nih. Berarti dia bukan. Ini juga sama dengan, berarti dia bukan. Di sini sama dengan variabelnya 1, pangkatnya 1. Variabel 1, pangkatnya 1, berarti dia PLSV ya. Ini juga PLSV. Nah, kita lihat nih yang kedua. Oke, kita lihat bentuk yang kedua nih. Ini dia bukan sama dengan ya, dia tandanya kurang dari, berarti dia bisa jadi sebuah PTLSV. Kalau kita kalikan ke dalam, berarti 3 kurang dari 2A ditambah dengan 2 dikali 3, 6. Nah, ini sudah memenuhi bentuk PLSV, PTLSV, karena dia hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Kita lihat contoh yang ketiga. Dia sudah benar nih ya. Tandanya itu lebih dari sama dengan. Namun, di syarat yang pertama adalah dia memiliki satu variabel berpangkat 1. Nah, di contoh yang ketiga ini, ada 2 nih variabelnya, ada P dan Q, walaupun pangkatnya sama-sama 1. Berarti dia bukan PTLSV. Oke, selanjutnya, contoh yang keempat, ini udah jelas ya. Tandanya adalah kurang dari atau sama dengan, variabelnya cuma X dan pangkatnya 1, maka dia itu PTLSV. Berarti ini benar, ini juga benar.
Nah, yang terakhir nih. Yang terakhir juga tidak memenuhi ya, walaupun dia tandanya besar dari, tapi variabelnya yang pertama X, yang kedua Y, berarti dia bukan PTLSV. Oke, ini mungkin kalian juga sudah paham karena sebelumnya di persamaan linear satu variabel sudah dijelaskan mengenai perbedaan PLSV dan PTLSV. Oke, yang harus kalian ingat dari perbedaan antara PTLSV dengan PLSV itu hanya di tandanya saja. Kalau PLSV itu tandanya adalah sama dengan, kalau PTLSV itu yang 4 ini nih, ada kurang dari, besar dari, kurang dari sama dengan, dan besar dari sama dengan. Nah, mungkin kalian pas SD kalian sudah mengenal dengan tanda-tanda seperti ini. Kita sedikit mengulas lagi ya. Sekarang perhatikan tabel yang ada di sini. Kita akan mulai dari yang pertama dan kedua nih, yaitu tanda kurang dari dan lebih dari, atau lebih kecil dari dan lebih besar dari. Kita yang ke pertama. Kalau misalnya kalian suka ketuker antara tanda kurang dari atau lebih dari, kalian tinggal menggambar menarik garis di sebelah kiri. Nah, kalau misalnya kita tarik garis, ini seperti membentuk huruf K, artinya itu kurang dari atau kecil. Berarti yang di kiri akan lebih kecil daripada yang di kanan, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya lebih besar, kita tarik garis di sebelah kirinya, dia akan membentuk huruf B. B itu artinya besar, lebih besar dari, atau lebih dari saja. Artinya, yang di kiri akan lebih besar daripada yang di kanan. Ini lebih besar daripada yang di kanan. B ini besar, K ini kecil gitu ya. Kalau ini yang lebih kecil, yang di kiri. Seperti itu. Ini kalian sudah mempelajari waktu kalian SD. Nah, di sini ada contohnya nih. Kalau kalian SMP, bentuknya itu adalah X kurang dari 3. Nah, artinya X-nya itu bisa 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi, X-nya itu bukan cuma satu angka aja, bukan cuma angka 2, tapi harus berbentuk ini semua nih, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2. Kalau X-nya itu adalah bilangan bulat. Nah, untuk yang kedua nih, yang lebih besar dari, berarti kalau lebih besar dari 3, X lebih besar dari 3 yang memenuhi jika X-nya itu bilangan bulat adalah 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, sekarang kita ke yang 3 sama 4 nih. Kita ke yang 3 dulu ya. Yang 3 ini disebutnya adalah kurang dari atau sama dengan nih. Kurang dari atau sama dengan tanda seperti ini. Nah, kalau dalam nanti ada soal cerita, kata-katanya bukan hanya kurang dari atau sama dengan, tapi bisa aja dituliskannya yaitu tidak lebih dari atau paling banyak. Nah, kalau misalnya kurang dari atau sama dengan, artinya apa? Artinya, misalkan ada X kurang dari sama dengan 3, berarti X-nya sama dengan 3-nya tetap ikut ya. 3 karena kurang dari berarti 3, 2, 1, 0, negatif 1, dan seterusnya. Nah, bedanya sama yang pertama nih. Kalau yang pertama, 3-nya itu nggak ikut. Kalau yang kedua, 3-nya ikut. Karena dia 3-nya itu, tandanya itu kurang dari atau sama dengan. Ada tanda garisnya lagi. Berarti 3 di sini ikut. Nah, sama juga nih. Ke yang 4 nih. Dia disebutnya lebih dari atau sama dengan. Artinya, dia tidak kurang dari atau paling sedikit. Nah, berarti kalau lebih dari X-nya itu
lebih dari 3, lebih dari atau sama dengan 3. Berarti 3-nya juga ikut ya, karena ada sama dengannya. 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, untuk dua kalimat ini nih, kalimat yang mungkin baru menurut kalian, karena biasanya kalian hanya tahu kalau simbol seperti ini dibacanya hanya kurang dari atau sama dengan. Simbol seperti ini lebih dari sama dengan. Nah, kalau sudah SMP, kita akan bisa nih mengubah kalimat-kalimat sehari-hari menjadi bentuk simbol-simbol matematika, menjadi kalimat matematika yang menggunakan simbol pertidaksamaan. Akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, di sini ada contoh PTLSV dalam bentuk kalimat. Kalau sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang simbol-simbol dan cara membacanya, maka di sini kita akan melihat PTLSV dalam bentuk kalimat. Oke, kalau bentuk matematika sudah jelas ya, karena ada tanda-tanda yang menunjukkan dia PTLSV, itu tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, untuk yang dalam kalimat nih, bagaimana nih? Yang pertama nih, kecepatan maksimal bus Transjakarta adalah tidak lebih dari 50 km per jam. Oke, kita buat permisalan variabelnya dulu ya. Misalkan B adalah kecepatan bus Transjakarta. Maka bentuk pertidaksamaannya adalah B, ingat, tidak lebih dari. Nah, dari yang sebelumnya kita tahu bahwa tidak lebih dari itu tandanya kurang dari atau sama dengan 50 km per jam. Nah, kalau dia kecepatannya 50 km per jam, boleh nggak? Boleh, karena dia tidak lebih dari 50. Kalau udah 51 km per jam, itu tidak boleh, gitu ya. Kalau 49, 48, malah boleh ya, berarti dia tidak lebih dari 50 km per jam. Maka, tanda pertidaksamaannya yaitu kurang dari atau sama dengan. Selanjutnya nih, berat terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue paling sedikit 500 gram. Oke, misalkan kita buat permisalan dulu ya. T adalah berat terigu yang digunakan ibu gitu ya. Maka bentuk pertidaksamaannya adalah T, kita lihat nih, paling sedikit. Kalau paling sedikit berarti dia harus lebih. Dia harus lebih ya, harus lebih dari 500 gram. Nah, kalau harus lebih, berarti tandanya itu adalah lebih dari. Tapi karena paling sedikit 500 gram, 500 gram, kalau hanya 500 gram berarti tetap boleh ya. Tetap boleh nih. Karena dia paling sedikit, 500 gram, berarti 500 gramnya ikut. Maka tandanya itu sama dengan. Jadi, lebih dari atau sama dengan 500 gram. Oke, kita ke contoh yang ketiga nih. Waktu yang diperlukan dalam merebus telur sampai matang sempurna tidak kurang dari 6 menit. Kalau tidak kurang dari, artinya dia harus lebih dari atau sama dengan 6 menit. Kalau hanya 6 menit aja boleh. Berarti tandanya itu adalah besar dari. Kalau kita memisalkan W adalah waktu untuk merebus telur, maka pertidaksamaannya berarti W lebih besar dari 6 menit. Gitu ya.
Nah, contoh yang selanjutnya nih. Jumlah keliling segitiga sama sisi kurang dari 15 cm. Kalau kurang dari, sudah jelas ya. Berarti tandanya itu hanya tanda kurang dari. Nah, kalau misalnya tidak kurang dari, berarti kan 6 menitnya ini ikut. Kalau hanya kurang dari, berarti 15-nya ini tidak ikut. Berarti dia harus di bawahnya 15 ini. Jumlah keliling segitiga. Keliling segitiga sama sisi, berarti sisi tambah sisi tambah sisi. Sisi tambah sisi tambah sisi, 3S. Berarti 3S kurang dari 15. Gitu ya. Nah, yang terakhir nih. Berat badan Aini tidak lebih dari 45 kg. Tidak lebih dari 45 kg. Berarti 45 kg-nya ini ikut. Artinya, tandanya itu adalah kurang dari sama dengan 45. Misalkan, kita memisalkan A adalah berat badan Aini. Berarti pertidaksamannya A kurang dari 45 kg. Seperti itu ya. Oke, kalau tadi kita sudah tahu tentang bentuk-bentuknya, sekarang kita mulai menyelesaikan PTLSV-nya. Nah, untuk penyelesaian PTLSV itu sama dengan penyelesaian PLSV. Kita lihat contohnya ya. Kalau dalam PLSV itu tandanya, ingat tandanya sama dengan. Kalau PTLSV tandanya itu bukan sama dengan. Di contoh ini tandanya itu adalah besar dari. Kita coba menyelesaikan menggunakan cara PLSV ini ya. Berarti dari cara yang kemarin kita tahu, kita bisa memindahkan plus 3 ini ke ruas kanan. Kalau kita pindahkan ke ruas kanan, maka hasilnya jadi negatif 3. Tinggal kita tulis sisanya. 2x sama dengan 7 dikurangi 3. Hasilnya 2x sama dengan 7 dikurangi 3, 4. X sama dengan 4 dibagi 2. Ingat ya, B per A. Berarti 2K X-nya itu sama dengan 2. Nah, kalau dalam PTLSV, sama ya cara penyelesaiannya. Nah, hanya tandanya itu yang berbeda hanya tandanya. Jadi jawabannya X lebih besar dari 2. Berarti kalau X lebih besar dari 2, X-nya itu bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Seperti itu contohnya ya. Oke, kita lagi nih. Nah, kalau caranya seperti ini. Berarti kita harus mengumpulkan suku-suku yang sejenis ya. Di sini negatif X bisa kita pindahkan dari ruas kanan ke ruas kiri menjadi positif X. Lalu negatif 4 kita pindahkan dari ruas kiri ke ruas kanan menjadi positif 4. Nah, kita tulis 4X ditambah X sama dengan 11 ditambah 4. 4X ditambah X, berarti 4X ditambah 1X. Jadi 5X, 11 ditambah 4, 15. Maka X-nya 15 per 5, sama dengan 15 dibagi 5, 3. Berarti X sama dengan 3. Nah, yang PTLSV-nya nih, di sini tandanya itu adalah kurang dari atau sama dengan. Berarti caranya sama ya. Nah, didapat hasilnya itu X kurang dari atau sama dengan 3. Berarti bisa aja X-nya itu 3, 2, 1, dan seterusnya. Seperti itu ya.
Oke, walaupun penyelesaian PTLSV itu sama dengan PLSV, namun ada sedikit perbedaan nih. Ada hal yang harus diperhatikan, yaitu jika koefisien X atau temannya si X nih, temannya si variabel adalah bilangan negatif, maka pertidaksamaannya harus dibalik. Nah, kita lihat nih. Jadi, temannya ini variabel ya, ingat nih variabel. Temannya si variabel ini bernilai negatif. Maka, tandanya itu, kalau sebelumnya tandanya adalah kurang dari, harus kita balik menjadi besar dari. Kalau kita mau mencari X-nya, penyelesaian dari X-nya harus kita balik. Oke ya. Nah, sama juga nih, di contoh yang sebelahnya nih. Kalau misalnya dia besar dari, namun temannya si X itu, koefisien si X-nya itu bernilai negatif, maka dia harus diubah menjadi kurang dari, seperti itu. Nah, sifat ini juga berlaku untuk yang tanda kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan. Nah, kita bisa lihat contoh dulu ya. Contohnya itu seperti ini nih, negatif 3X dikurangi 5 lebih dari negatif 2X ditambah 4. Kita bisa kumpulkan suku sejenisnya dulu ya. Negatif 2X kalau kita kumpulkan, berarti kita pindah ke ruas kiri. Kalau kita pindah menjadi positif 2X. Lalu negatif 5 kita kumpulkan nih dengan suku sejenisnya yang tidak ada variabelnya. Berarti kita pindah dari ruas kiri ke ruas kanan. Kalau pindah berarti tandanya berubah jadi positif 5. Oke, kita tulis nih ya. Berarti negatif 3X ditambah 2X kurang lebih besar dari 4 ditambah dengan 5. Negatif 3 ditambah 2, berarti negatif X lebih besar dari 9. Maka X-nya itu, ingat, karena temannya X adalah negatif, nih negatif, artinya ini negatif 1 ya, negatif 1X, maka tandanya itu harus kita balik. Kalau sebelumnya tandanya itu adalah besar dari, maka setelah kita balik, tandanya jadi kurang dari. Lalu seperti biasa, B per A 9 per negatif 1 sama dengan negatif 9. Berarti X lebih kecil dari negatif 9. Nah, sebenarnya kalau kalian bisa lihat di sini, ini tuh kan awalnya adalah negatif X sama lebih besar dari 9. Kalau kita tukar posisinya, berarti yang ini jadi positif X, yang ini jadi negatif 9. Berarti sama ya, negatif 9 lebih besar dari X. Nah, ini sama nih bentuknya nih. Ini dan ini bentuknya itu sama. Nah, jadi untuk lebih mempermudah, kalian balik aja. Kalian putar aja tandanya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita akan belajar tentang menyelesaikan PTLSV bentuk pecahan. Nah, penyelesaian PTLSV bentuk pecahan sama dengan penyelesaian PLSV bentuk pecahan. Nah, kalau kalian ingat, penyelesaian PLSV bentuk pecahan itu caranya adalah dengan mengalikannya dengan KPK dari penyebut pecahannya. Oke, jadi sebenarnya caranya itu sama. Yang penting kalian harus memikirkan tentang, memperhatikan tentang aturan yang tadi tuh. Kalau misalnya koefisien X-nya itu bernilai negatif, maka tandanya itu harus dibalik. Nah, bedanya hanya di situ aja. Oke, kita ke contoh yang pertama nih. Negatif 3/4X
kurang dari 12. Oke, kita pakai cara yang kalau misalnya di PLSV itu misalnya ada AX sama dengan B. Maka X-nya itu B per A. Seperti itu ya. Pakai cara yang itu aja. Nah, kita lihat nih. Temannya X ini, koefisiennya ini bernilai negatif. Maka selanjutnya, kalau kita ingin mencari X, tandanya itu harus kita balik. Kalau yang sebelumnya kurang dari, kita balik. Jadi, lebih dari 12 per 3 per 4. Nah, kalau bentuknya seperti ini, artinya X besar dari, lebih dari 12 dikali 4 per 3. Nah, ini bisa kita coret ya. Jadi, 4. Nah, jadi X lebih dari 4 kali 4, 16. Seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua nih. Pecahannya ada 1, 2. Ada 2 pecahan. Yang pertama 1 per 5, yang kedua 1 per 3. Yang harus kita perhatikan adalah KPK dari penyebut. Berarti 5 dan 3. Maka KPK-nya itu 15. Oke. Berarti semuanya kita kalikan dulu dengan 15. 1 per 5 X dikali dengan 15 ditambah 1 per 3 dikali dengan 15 lebih besar dari 2. Oke, ini bisa kita coret ya, jadi 3. 1X dikali 3, jadi 3X. Ini bisa kita coret 15 dengan 5-nya, dengan 3-nya, jadi 5. Berarti 5 dikalikan 1 hasilnya 5. Ini lupa ya tadi. Lebih besar dari 2 dikali 15, 30. Nah, ini bisa kita pindah nih. Positif 5, kita pindahkan ke ruas kanan. Dia dari ruas kiri pindah ke ruas kanan. Berarti tandanya berubah menjadi negatif. Maka hasilnya 3X lebih besar dari 30 dikurangi 5. 3X kurang dari 30 dikurangi 5 lebih besar dari 25. Maka X-nya lebih besar dari 25 per 3. Atau 25 per 3 kalau kita sederhanakan menjadi berapa nih? 25 dibagi 3 yang mendekati hasilnya 8. 8 kali 3, 24. Berarti 24 sisanya 1 per 3. Berarti X-nya lebih besar dari 8, 1 per 3. Seperti itu ya. Oke, ada contoh lagi nih. Kalau misalnya bentuknya seperti ini. Ini tinggal kita kali silang saja nih. Yang ini kali ini, yang ini dikali ini. Kita coba ya, berarti 2 dikali X plus 1 lebih besar dari 3 dikalikan dengan 2X dikurangi 3. Kita hitung ya. 2 dikali X, 2X. 2 dikali 1, berarti positif 2. Lebih besar dari 3 dikali 2X. 6X. 3 dikali negatif 3. Negatif 9. Nah, kita pindah-pindahin aja nih. Nah, di sini saya pindahin yang ini aja ya. 2X kita satuin nih. Sama si 6X ini. Kita dekatkan yang suku sejenis. Berarti kalau di sini 2X jadi negatif 2X. Negatif 9. Kita dekatkan dengan positif 2 karena dia tidak ada variabelnya. Kalau dia dari negatif 9 lalu kita menyeberang ruas jadi positif 9. Nah, tinggal kita tulis nih. Jadi 2 ditambah dengan 9 lebih besar dari 6
X dikurangi 2X. Jadi 11 lebih besar dari 6 dikurangi 2, 4X. Nah, maka X-nya itu 11/4. Atau kalau kita balik tulisannya jadi X lebih kecil, X kurang dari 11/4. Atau kalau kita sederhanakan, dia jadi berapa nih? 11 dibagi 4. 2, sisa 3. 2, 3/4. Berarti X lebih kecil dari atau X kurang dari 2, 3/4. Seperti itu. Nah, untuk yang soal yang kedua nih, sama, dia dikali silang dulu. Kalau bentuknya seperti ini tuh tinggal dikali silang aja. Berarti 5 X dikurangi 1 lebih kecil dari negatif 3. 3X plus 1. Kita hitung ya, 5 dikali X. 5X. 5 dikali negatif 1. Negatif 5. Kurang dari negatif 3X. Negatif 3 dikali 3X. Berarti negatif 9X. Negatif 3 dikali plus 1. Berarti negatif 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pindah ruas ya. Kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Nah, negatif 9X bisa kita pindah ruas. Kita kumpulkan dengan si 5X. Kalau di sini negatif, dia pindah ruas jadi positif 9X. Selanjutnya negatif 5. Kita kumpulkan dengan negatif 3. Nah, karena sebelumnya negatif, dia di ruas kiri, lalu menyeberang ke ruas kanan, jadinya positif 5. Nah, tinggal kita tulis deh. 5X ditambah 9X kurang dari negatif 3 ditambah 5. 5X ditambah 9X. 5 ditambah 9 berarti 14X kurang dari negatif 3 tambah 5. Negatif 3 ditambah 5 berarti 2. Maka X-nya kurang dari 2/14. Kalau kita kecilin jadi 1/7. Maka X-nya itu kurang dari 1/7. Selesai. Nah, kita sudah sampai ke kesimpulan nih. Ingat ya, PTLSV adalah kalimat terbuka yang memiliki satu variabel berpangkat 1. Dan tandanya itu kurang dari, besar dari, kurang dari atau sama dengan, dan besar dari atau sama dengan. Nah, penyelesaian PTLSV itu sama dengan penyelesaian PLSV. Nah, namun jika koefisien X atau koefisien pada variabel adalah bilangan negatif, maka kita harus membalik tandanya. Oke, kita tulis ya. Kita harus membalik tanda pertidaksamaannya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ada bentuk seperti ini. Negatif AX kurang dari B. X-nya ini variabel ya. Berarti ini tandanya gimana nih? Berarti tandanya itu jadi kebalik. Kalau misalnya sebelumnya tandanya kurang dari, kalau kita balik jadi besar dari. Maka di sini juga besar dari atau lebih dari. Nah, yang selanjutnya nih. Di sini dia temannya juga negatif ya. Temannya si X itu nilainya negatif. Maka kita ganti tandanya. Kalau sebelumnya lebih dari, maka jadi kurang dari. Ini juga kurang dari. Oke.
Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas soal-soal cerita yang berkaitan dengan PLSV dan PTLSV. Oke, mungkin dicukupkan saja, tetap semangat. Tugasnya masih tugas kelompok ya, kelompoknya masih sama ya dengan yang kemarin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.